sampai ayatnya yang ke 14 dan 15 kita baca di sana. Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 kita mulai sampai ayatnya yang ke-14 atau 15. Nah, saya akan baca buat kita semua. Bapak Ibu Saudara boleh sambil melihat di handphone saudara yang ada aplikasi Alkitabnya, atau kalau tidak sempat isi aplikasinya, tutup handphonenya, jangan buka WhatsApp. Lihat di depan, sudah ada di depan, dan kita akan mulai membaca. Bapak Ibu Saudara boleh dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Nah, walaupun kita akan merayakan Natal nanti tanggal 24 malam dan tanggal 25 Desember nanti, nggak salah dong saya bicara tentang Natal, kabar baik, kabar sukacita hari ini. Nah, dalam bacaan kita disebutkan seperti ini: setelah Yesus Kristus lahir di Bethlehem, dalam bacaan kita seperti ini, malaikat datang menjumpai para gembala yang sedang menggembalakan ternak mereka di padang Efrata. Malaikat ini datang dan memberitahukan kesukaan besar, kabar baik, kabar sukacita kepada para gembala yang sedang menggembalakan ternak mereka di padang belantara, di padang Efrata itu. Nah, apa yang dia sampaikan? Dia bilang begini, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat di Bethlehem di kota Daud. Lalu selesai dia bicara seperti itu, tampak sejumlah besar malaikat Tuhan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, menaikkan sebuah kor yang meriah, sebuah nyanyian yang luar biasa, yang bunyinya seperti ini yang kita sudah baca tadi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Selesai itu, malaikat kembali ke sorga. Gembala-gembala yang mendengar kabar sukacita ini lalu bergegas pergi mencari apa yang baru saja diberitakan oleh malaikat Tuhan kepada mereka, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Mereka pergi, dan Alkitab memberitahu, gembala-gembala ini lalu menemukan tempat di mana Yesus, Sang Juru Selamat, Anak Allah yang hidup, yang kudus, dilahirkan. Mereka menemukan dia, lalu kita tahu cerita itu. Selanjutnya kita mengerti dan kita pahami. Namun dari bacaan singkat dari ayat-ayat firman Tuhan yang barusan kita baca dari Injil Lukas pasal yang kedua
ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-14 ini, saya menemukan ada 3 hal indah yang menjadi arti, yang menjadi makna yang sesungguhnya daripada kelahiran Kristus yang kita sebut sebagai Natal. Yang pertama, arti dan makna yang sesungguhnya dari Natal, kelahiran Yesus Kristus, adalah yang pertama, Natal adalah sukacita yang besar. Berbicara sukacita yang besar, ini tidak sama dengan ketika kita menerima sebuah hadiah dari sebuah bank yang kita simpan duit di sana, lalu mereka bilang, Pak, Bu, karena Anda telah menjadi nasabah kami, maka Anda mendapat tiket pulang pergi ke Bali selama 1 tahun. Lalu mereka bersukacita. Tidak, sukacita yang Alkitab beritahu buat ini bukan sekedar sukacita yang kemudian setelah kita duduk dan hitung-hitungan lalu kita temukan, selama kita berusaha kita menemukan keuntungan yang lebih besar dari yang lain. Sukacita ini lebih besar dari itu. Sukacita ini lebih besar daripada seorang sepasang suami istri sedang menantikan kelahiran anaknya yang sudah sekian lama mereka tunggu, dan di usianya yang sudah tidak mudah lagi, mereka kemudian menemukan dan mendapatkan Tuhan memberkati mereka dengan anak yang mereka nantikan. Sukacita ini tidak seperti itu. Lebih dari kita menang tender, lebih dari kita mendapatkan sesuatu yang menurut ukuran manusia sangat bernilai. Sukacita yang besar ini yang Alkitab maksudkan, yang saya membagikan kepada saudara, adalah sukacita lebih dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, dan apa yang kita harapkan. Alkitab bilang begini, Roma pasal yang ke-3 ayat 23 bilang, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah jatuh dalam dosa. Dan kalau manusia hidup dalam dosa, sehebat apapun kita, seganteng apapun kita, seberhasil apapun kita, Alkitab bilang upah dosa adalah maut. Jadi sukacita besarnya apa? Bahwa juru selamat telah datang. Inilah yang menjadi sukacita yang besar yang Alkitab mau sampaikan buat kita. Bahwa Natal itu adalah sebuah sukacita yang sorga kerjakan dalam hidup kita. Berulang kali kita bilang, kita sampaikan, dan kita mulai renungkan bahwa keberhasilan tidak cukup membuat kita bersukacita. Walaupun dalam keberhasilan terbesit sukacita. Dalam pencapaian hal-hal besar, hal-hal hebat dalam hidup kita, ada sukacita dalam hidup kita. Tapi sukacita yang ini berbeda. Sukacita yang hadir di hari Natal ini berbeda. Karena disinilah terjadi sebenarnya pertukaran yang sebenarnya. Bahwa ketika manusia berusaha untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, dengan segala kepintarannya, dengan segala kehebatannya, dengan segala kesanggupannya, manusia tidak akan pernah sampai di sorga. Dan kabar baiknya, karena manusia tidak bisa sampai ke sorga dengan segala usaha dan pencapaiannya, sorga harus kirim utusan untuk turun. Inilah sukacita yang besar. Inilah kabar baik yang firman Tuhan memberitahu buat kita hari ini. Bahwa dalam menyongsong Natal, dalam menyambut hari yang besar, dalam merayakan kelahiran Kristus Yesus, jangan dengan kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Kita harus merayakannya dengan apa? Sukacita. Bukan hanya merayakannya ketika Natal dan mengalami sukacita, enggak. Tapi hari-hari hidup kita, minggu-minggu dalam hidup kita, bulan-bulan dalam hidup kita, tahun-tahun yang berjalan dalam hidup kita, kita perlu menjalaninya dengan sukacita.
Amin. Karena di dalam sukacita, Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan sekedar obat, Bapak Ibu. Obat yang manjur. Nah, sukacita yang seperti ini dikerjakan hanya oleh Yesus. Alkitab bilang, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan dia datang seperti apa? Gelombang-gelombang air yang memenuhi hati, pikiran kita. Sukacita ini mahal. Karena dalam sukacita ini kita mengerti bahwa hidup kita yang berdosa ini, yang tidak mampu kita bayar, yang tidak mampu kita lunasi, yang tidak mampu kita tukar dengan apapun. Kalau kita bilang, Yesus datang untuk membayar semua yang tidak bisa kita bayar, untuk menebus semua yang tidak bisa kita tebus. Emas, perak, dan permata tidak dapat menebus dosa kita. Nah, Yesus harus datang untuk menebus kita dan membeli kita kembali. Dengan apa? Darahnya yang mahal. Amin. Itu sebabnya hari ini, minggu pertama di bulan Desember, kita akan merayakan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat roti, kita ingat roti adalah lambang tubuh Kristus, Anak yang kudus, Putra Allah, satu-satunya jalan untuk sampai ke surga. Dan kita bilang di dalam tubuhnya ini segala sakit penyakit kita sudah ditanggung. Ketika kita angkat anggur yang adalah lambang daripada Kristus, mengingatkan kepada kita bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Itu sebabnya Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Coba tampilkan dulu. Kenapa ini menjadi sukacita yang besar? Roma pasal yang pertama. Apa Roma pasal yang ke-8? Ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari apa? Hukum dosa. Kristus memerdekakan kita dari hukum dosa yang tidak bisa kita bayar, tidak bisa kita lunasi, tidak bisa kita selesaikan dengan cara kita. Alkitab bilang Yesus Kristus telah memerdekakan kita. Anda tahu orang yang merdeka itu bukan orang yang jalan dengan kepala tertunduk, enggak. Orang yang merdeka itu, kita perhatikan peristiwa di Timur Tengah, bagaimana sandera itu dilepaskan, bagaimana tawanan-tawanan itu dilepaskan. Cara mereka mengekspresikan kebebasan yang mereka, kemerdekaan yang mereka. Ada yang nangis, ada yang lompat melonjak, ada yang menari. Kenapa? Karena bebas. Nah, Kristus datang untuk membebaskan kita dari hukum dosa, memindahkan kita dari kerajaan yang gelap kepada terang yang ajaib. Dan yang bisa buat itu tidak ada orang lain. Yang bisa buat itu tidak ada pribadi lain, hanya Yesus Kristus Tuhan. Yang malaikat datang kepada orang-orang, pada para gembala yang ada di padang Efrata, dan dia berkata, hari ini telah lahir bagi apa? Juru selamat. Yang datang itu juru selamat. Saya kan senang bola, olahraga saya senang. Satu kali pemain mahal ini pindah ke Amerika, Messi. Habis dia dari Barcelona, Spanyol, dia pindah ke PSG, Prancis. Baru orang nggak menduga dia pindah ke Amerika. Waktu dia masuk ke lapangan, wah, itu
nonton penuh. Penonton penuh, karcis terjual. Dari harga yang sekian sampai dalam kesempatan yang lain, Messi tidak bisa hadir, tidak bisa main. Penonton semua kecewa. Yang kita mau lihat Messi, kita tidak mau lihat yang lain. Mereka datang untuk apa? Lihat Messi. Karena apa? Messi dalam beberapa pertandingan, di waktu-waktu terakhir dalam pertandingan sepak bola itu, dalam istilah sepak bola di injury time, menit-menit terakhir, di mana kekalahan sudah di depan mata mereka, Messi dia hadir dan buat perbedaan dalam pertandingan itu. Dia buat gol di menit terakhir. Lalu mereka bilang, aduh, memang Messi ini dia menjadi pembeda, menjadi penyelamat klub ini dan tim kesayangan kami. Mereka menunggu dia. Yesus datang buat kita sebagai juru selamat. Saya tidak bermaksud samakan Messi pesepak bola itu dengan Yesus juru selamat. Jauh langit dan bumi. Tapi untuk menggambarkan seorang juru selamat yang datang memberikan kepada kita kemerdekaan dari dosa, bukan kemerdekaan dari penjajahan siapapun. Kemerdekaan dari dosa yang Alkitab bilang, akibat dosa ini manusia sehebat apapun, sesukses apapun, seganteng apapun, secantik apapun, setenar apapun, kalau dia tetap tinggal di dalam dosa, dia tidak percaya kepada Yesus, Alkitab bilang dia akan binasa. Alkitab bilang, apa gunanya kita memiliki seluruh dunia ini, tapi kita kehilangan nyawa kita, kita kehilangan keselamatan kita. Maka Yesus harus datang, Yesus harus hadir dan memberitahukan kepada kita, akulah jalan dan keselamatan, akulah jalan dan kebenaran, dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Ini merupakan kabar baik. Ini merupakan kesukaan besar bahwa saya yang harusnya mati, saya yang harusnya dihukum, saya yang berdosa, saya yang hina, saya yang melanggar hukum-hukum Allah. Tapi Allah bilang, kamu tidak mampu melakukannya. Aku harus datang menggantikan kamu. Dan dia datang. Alkitab bilang, hari ini telah lahir bagi melawan juru selamat. Dia memerdekakan kita. Coba Roma 8 ayat 1 tadi. Demikianlah sekarang. Apa? Demikianlah kawan sekarang. Sekarang ini ketika kita percaya kepada Yesus, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang apa? Ada di dalam Kristus. Inilah kesukaan yang besar. Sebuah sukacita bahwa kita sedang berada di jalur yang benar, di trek yang benar. Kita sedang berjalan dalam kehidupan yang kekal. Yang Alkitab bilang, di sana tidak ada air mata. Di sana tidak ada sakit penyakit. Di sana tidak ada keluhan. Di sana tidak ada pertengkaran. Karena Yesus, Alkitab bilang, dia adalah Raja damai. Raja di atas segala raja. Pemerintahan, kerajaan yang dia pimpin adalah kerajaan yang dipenuhi dengan damai, sejahtera, sukacita yang besar dalam hidup kita. Itu hal pertama yang saya temukan yang menjadi arti dari Natal dan kehadiran Kristus. Yang kedua, kalau yang pertama Natal adalah sukacita yang besar, maka yang kedua, kelahiran Yesus Kristus atau Natal adalah untuk seluruh bangsa. Ayat yang ke-10 dari Lukas pasal 22 tadi coba.
Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku apa? Memberitakan kepadamu kesukaan besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kesukaan besar untuk apa? Seluruh bangsa. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Yesus untuk semua orang. Yesus untuk semua bangsa. Yesus untuk semua kaum. Yesus untuk semua orang yang ada di muka bumi ini. Itu sebabnya untuk kedatangannya yang pertama ini, dia datang sebagai bayi yang kecil. Nah, dia datang untuk yang kedua kali, dia datang sebagai Allah yang perkasa. Yang kita bilang sebelum kedatangannya, Injil ini akan diberitakan kepada semua makhluk. Jadi semua orang akan mendengar kabar sukacita ini, sekalipun kabar sukacita ini tidak diterima dengan sukacita oleh sebagian besar orang. Buat saya tidak masalah. Sebab keselamatan itu masing-masing. Yang setuju boleh bukan kepala. Nah, ada keselamatan dalam Kristen boncengan ya. Apalagi apa tuh bonceng? Kalau bonceng 3 apa bahasanya? Cengtri. Enggak ada. Cengtri. Keselamatan itu masing-masing. Tapi kita bertanggung jawab untuk memberitakan keselamatan ini. Amin. Coba lihat kiri kanan dulu. Kasih tahu, saya sudah diselamatkan. Jangan pakai bahasa yang sulit dimengerti oleh saudaramu. Jangan. Pakai bahasa yang dapat dimengerti. Saya sudah diselamatkan. Ayo. Yang sebelahnya juga balas. Saya dan belakang suruh lihat belakangnya. Dan siapa juru selamat kita? Yesus Kristus. Alkitab bilang di bawah kolong langit ini. Cuman ada satu kolong langit. Kalau kolong jembatan banyak. Kolong langit cuman ada satu. Alkitab bilang di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh nama itu manusia diselamatkan. Pak, ada nggak saudara bapak yang nggak percaya Kristus? Saya bilang ada. Ada. Terus kenapa? Olah keselamatan itu masing-masing. Kalau begitu apa yang harus kita buat? Berdoa buat keselamatan mereka. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Makanya ayat firman Tuhan yang paling kita hafal, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya, artinya kepercayaan itu pribadi masing-masing. Tetapi Alkitab saya bilang untuk sampai ke sorga tidak ada jalan lain. Dan jalan itu Alkitab bilang sempit. Kalau yang lebar banyak orang ke sana. Mereka bawa rumah mereka bisa lewat. Mereka bawa dapur kitchen set mereka yang bagus bisa lewat. Mereka tank mobil mereka yang bagus bisa. Mereka bawa koper yang isinya jas dan baju bekas mereka menikah 80 tahun yang lalu bisa. Karena kita bilang jalan yang lebar itu menuju kepada kebinasaan. Tapi jalan itu sangat sempit. Karena jalan itu sempit, maka dengar, kita kadang-kadang kelelahan.
Kita kadang-kadang kecapean. Kita kadang-kadang berkata, masih kuat enggak sih saya melewati ini? Itu sebabnya dalam kelelahan, dalam putus asamu, pengiringanmu kepada Tuhan, dengar, jangan andalkan kekuatan. Libatkan Tuhan dalam perjalanan Kristen. Jalan-jalan yang sempit ini Tuhan, aku perlu engkau tuntun lagi. Karena memang jalan itu sukar, jalan itu sempit, tapi dengar, saya suka. Salah seorang hamba Tuhan bilang begini, jalan ke surga itu sudah rata. Kenapa? Karena Yesus adalah gembala yang baik. Dia akan menuntun kita, kawanan dombanya, untuk sampai yang kita bilang, aku mau, aku sediakan tempat, dan jika tempat itu sudah selesai, aku akan datang kembali. Dan dengar, kedatangannya sudah sangat singkat. Tanggal berapa Om Vini? Rahasia dong. Kedatangannya sama seperti pencuri yang datang masuk ke rumah kita dan dia ketok, permisi, saya mau ambil kulkasnya. Ada yang begitu? Nah, ada. Pencuri itu datang ketika yang punya rumah sedang tidur lelap. Dia tidak sedang berjaga-jaga. Dan pencuri itu datang. Seperti itu Tuhan akan datang kembali. Dan waktunya sudah sangat mepet. Kalau kita dengar Matius 24 bilang, tanda-tanda kedatangannya, sebelum hari itu dia datang, jelas dia bilang, perang bangsa lawan bangsa. Penyakit yang tidak pernah kita dengar muncul. Kemerosotan moral, pesta pora, itu dibilang di sana. Matius pasal 24. Dan keselamatan itu cuma ada di dalam Yesus. Di luar Yesus apapun namanya tidak akan pernah sampai. Itu sebabnya Juru Selamat itu menghadirkan kesukaan yang besar, bukan saja buat Anda dan saya, tapi kepada seluruh bangsa. Seluruh bangsa artinya apa? Bangsa apapun dia, warna apapun benderanya, merah, putih, biru, hijau, hitam, merah. Ya kan? Bintang, biru, putih, merah. Atau merah seluruhnya ada bintangnya. Atau apapun warnanya. Dengar, Yesus menjadi juru selamat buat mereka. Amin. Seperti apa dialek mereka? Seperti apa bahasa mereka? Seperti apa ucapan kalimat yang menjadi percakapan mereka? Kita bilang juru selamat itu buat seluruh bangsa. Warna kulitnya seperti apa? Model rambutnya seperti apa? Yesus adalah juru selamat untuk seluruh bangsa. Amin. Jadi Yesus memang datang untuk milik kepunyaannya. Yang Alkitab bilang kita ini dibentuk, saya sudah berapa kali sampaikan hal ini. Yesus, Tuhan membentuk kita dari debu dan tanah, lalu dihembuskan nafas. Jadilah kita makhluk hidup, diciptakan oleh Tuhan. Jadi kalau Dia menghendaki kita lagi bisa, dan memang tidak salah. Cuma kita bilang ketika Dia datang kepada milik kepunyaannya menolak Dia. Tapi mereka yang menerima Dia, yang dengan mulut mengaku Yesus Kristus Tuhan, dalam hati percaya bahwa Dia Allah yang hidup, mereka memiliki hidup yang kekal dalam kehidupan mereka. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan
Yesus Kristus anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Garis bawahi, Anda yang percaya Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang kedua, bahwa Natal Kristus itu buat semua bangsa. Yang ketiga, di dalam Injil Lukas ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat yang ke-12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Tidak ada raja yang lahir di kandang. Raja itu minimal di istana. Kalau dia ada di Teleduk, tidak mungkin dia ada di rumah sakit puskesmas. Tidak mungkin dia ada di Bakti Asih. Tidak mungkin dia ada di mana. Tapi dia akan hadir di rumah sakit paling mahal yang ada di kota ini. Natal adalah contoh dari kesederhanaan. Kehadiran Kristus memberitahukan kepada kita bahwa untuk merayakan Natal tidak perlu dengan kemewahan, tapi dengan kesederhanaan. Kenapa? Karena Kristus, dia tidak lahir di istana yang mewah. Dia tidak lahir di rumah sakit yang mewah. Dia tidak datang di rumah yang paling mewah yang ada di kota itu. Bahkan dia tidak hadir di kota yang besar. Ayat yang ke-11 tadi. Telah lahir Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di mana? Israel itu ibu kotanya di mana? Yerusalem. Alkitab bilang dia lahir di kota yang kecil. Di mana? Di Bethlehem. Dia tidak lahir di ibu kota. Dia lahir di tempat yang terpencil. Hai Bethlehem. Apa itu? Mika. Engkau sekali-kali bukan yang terkecil. Nah, Yesus lahir di tempat itu. Bukan di kota besar Yerusalem yang menjadi ibu kota Yerusalem, Israel. Yesus tidak lahir di kekaisaran Romawi yang menjadi ibu kotanya Roma. Dia tidak lahir di sana. Kita bilang dia lahir di kota Daud, di Bethlehem, kota kecil, menunjukkan kesederhanaan dari seorang raja yang memerintah dengan damai sejahtera. Dia tidak hadir di tempat-tempat yang mewah ketika kelahirannya. Alkitab bilang sangat menyedihkan, sangat memilukan. Ada nggak dari kita yang lahir di kandang hari ini? Itu langsung viral. Langsung jam 1 pagi TV swasta langsung sebarkan. Saya baru baca tadi pagi iseng-iseng saya lihat Google. Lalu saya temukan ada seorang ibu di China. Dia mulung. Kesehariannya dia mulung. Yang mulung kita tahu, saya tidak perlu jelaskan. Dalam suatu kesempatan sementara dia mulung, dia mendapati ada seorang bayi yang digeletakkan oleh orang tuanya, orang yang tidak bertanggung jawab. Sangkanya begitu. Dia ambil itu anak, dia besarkan itu anak dengan pekerjaan yang dia punya, sampai akhirnya anak itu dia sekolahkan. Anak ini kemudian berhasil, anak ini kemudian sukses di kerjaannya. Dia begitu diperhatikan, dia naik level terus, sampai satu saat seorang wanita jatuh hati dengan dia. Anak
anak ini yang perempuan dia cerita kepada keluarganya, saya punya teman pria. Dia cerdas, dia pintar, dia sederhana sekali. Dan saya tertarik dengan dia. Singkat cerita, orang tuanya setuju karena lihat jenjang karirnya bagus, sekolahnya bagus. Sampai akhirnya mereka putuskan untuk menikah. Singkat cerita, mereka menikah. Ibu ini, dia tidak tega hadir di pernikahan dan duduk di depan. Karena dia sadar, saya hanya seorang pembunuh. Dibandingkan semua undangan yang datang. Jadi yang datang itu keluarga dari perempuan. Semua pesta mereka yang buat. Ibu ini disuruh datang sama anaknya. Dia bilang, nak, ibu biar di pojok saja. Menyaksikan kamu. Anak ini mau ibunya ada di depan. Duduk dengan dia. Dari belakang dia lihat anaknya. Dia sambil senyum. Dalam kesempatan MC yang pegang mic kasih tahu, bicara apa anak laki-laki ini yang dipungut oleh seorang ibu pemulung. Dia ambil mic-nya, lalu dia bilang begini, saya sukses, saya berhasil. Itu karena satu orang yang sudah memberi pengaruh yang kuat dalam hidup saya. Saya panggil ibu saya, dia turun dari situ lalu ditarik ibu. Ibunya datang dengan pakaian yang biasa dia pakai, mulung kadang-kadang dia cuci, dia simpan. Dan cuma itu satu yang dia punya, yang dia paling bagus di rumahnya. Dia masuk, orang semua yang datang di pesta itu melihat, siapa dia? Ini. Baru dia kasih tahu. Dia bilang begini, saya mengerti dan saya tahu saya bukan anak kandungnya. Saya dipungut oleh ibu saya yang saya sebut mama sekarang ketika saya masih kecil. Dan saya berterima kasih karena dia merawat saya seperti anak kandung. Dia memberi makan saya dengan susah payah. Dia bersusah payah untuk cari uang supaya saya bisa sekolah. Dan kalau saya ada hari ini, itu semua karena jasa dari ibu saya. Wah, itu satu pesta. Dia mengerti bahwa dari mana dia. Dia lahir dari tempat, dipungut di tempat yang, wah, saya baca cerita yang saya bilang. Yesus datang temui kita. Mungkin dosa banyak yang kita buat, pengkhianatan yang kita buat, kejahatan yang kita buat. Tapi dia mau datang. Dan dia datang bukan di kota yang besar, bukan di tempat yang mewah. Dan Natal pertama itu dibuat dalam kesederhanaan. Alkitab bilang di kandang. Ayat yang ke-12. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan apa? Lampin dan terbaring dalam palungan. Palungan itu apa? Tempat makan ternak. Natal pertama itu dibuat dengan kesederhanaan. Kalau Natal yang pertama dibuat dengan kesederhanaan, jangan kecil hati engkau hari ini. Mungkin sedang berkecamuk dalam hati dan pikiran. Saya nggak bisa beli pakaian baru untuk anak-anak saya menjelang Natal. Saya nggak mungkin siapkan makanan hidangan enak buat keluarga menjelang Natal. Tapi dengar, Natal itu adalah kesederhanaan. Yesus yang punya surga, dia tinggalkan kemewahan dan dia lahir di tempat yang paling sederhana, tempat yang paling rendah. Kita bilang, dia yang kaya rela jadi miskin. Saya tidak menghalangi kita untuk merayakan Natal
nanti dengan baju baru, dengan banyaknya makanan yang ada di meja makan kita, kue yang berjenis-jenis yang kita gelar di depan meja ruang tamu kita. Tapi mari, jangan sampai Natal ini menghadirkan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan dalam menghadapi Natal ini. Hadapi Natal dengan sukacita yang besar. Amin. Hadapi Natal dengan kesukaan. Kenapa? Bukan Alkitab bilang kerajaan Allah, bukan soal makan dan minum, tetapi apa? Damai, sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan. Kita pakai baju bagus, tapi setiap hari ditelepon, tolong, sudah jatuh tempo, pay letternya dibayar. Akhirnya kita pakai baju baru kita, sedari perjalanan rumah sampai masuk gereja. Pay letter, segera dibayar. Akhirnya ketika puji-pujian dinaikkan, lagu ini yang terdengar. Pay letter, segera dibayarkan. Kita taruh makanan mewah, tapi kecemasan adalah hidup kita. Alkitab bilang kerajaan sorga bukan makan minum, tapi kebenaran dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Baju yang kita pakai, kalau itu menghadirkan sukacita, pakai dan senyum sepanjang jalan. Terima kasih Tuhan, karena baju ini masih layak dan aku tidak terlihat telanjang, karena Tuhan menyediakan bagiku baju yang terbaik. Yang setuju angkat kepala. Perlu sepatu baru? Perlu. Tapi kalau nggak ada, jangan paksa diri. Yang setuju senyum. Jangan sampai kita kehilangan sukacita. Karena sepatu baru, rok baru, blus baru, baju baru, dasi baru. Ada lagi yang sekarang sudah ribut, meja makan baru. Waduh, buat bihidang aja belum kepikir, sekarang dia tuntut meja makan baru. Coba makan di meja makan baru, lalu sambil makan, alis kita tekuk ke bawah. Lebih enak mana? Makan di meja makan baru, alis tekuk, atau di atas daun pisang sambil senyum-senyum. Orang Batak bilang daun pisang. Jadi maksud saya begini, Natal itu adalah kesederhanaan. Sekarang hari-hari terakhir ini Natal sudah menjadi sebuah tolak ukur dari kesuksesan orang Kristen. Kalau bukan baju baru, tidak merayakan Natal. Kalau bukan 12 macam makanan di atas meja, bukan perayaan Natal. Nah, bukan itu ukurannya. Ukurannya apakah Yesus benar-benar sudah lahir dalam hati kita. Apakah Yesus sudah memerintah dalam hidup kita sebagai Raja. Apakah Yesus sudah menjadi juru selamat dalam hidup kita. Itu ukuran. Kalau kita tahu bahwa hidup kita sudah diselamatkan oleh Kristus, maka dengan sukacita yang besar akan mewarnai hidup kita. Sukacita yang besar akan mewarnai hari-hari selama bulan Desember. Tuhan memberkati kita semua. Itulah 3 hal yang menjadi arti dan makna daripada Natal, daripada Kristus telah lahir buat kita. Yang pertama tadi apa? Natal adalah kesukaan besar. Jadi sukacita. Amin. Sukacita itu bukan karena baju baru, bukan karena sepatu baru, bukan karena baru semua, enggak. Sukacita itu karena kita tahu saya yang berdosa ini sudah ditebus oleh Tuhan. Sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Yang kedua, apa?
Kristus itu adalah untuk semua orang. Tidak dibatasi oleh warna kulit, bangsa, dialek, apa segala macam. Buat semua orang. Yang ketiga, Natal adalah bentuk kesederhanaan yang sorga ajarkan buat kita hari ini. Bahwa kerajaan sorga bukan makan dan minum, tapi apa? Damai, sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Coba kasih senyum dulu kiri kanan.